Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu isu penculikan, warga bentrok dengan polisi di Wamena. 10 orang tewas. KKB minta tebusan senjata dan uang bila ingin pilot Susi Air dibebaskan. Pipa konsentrat tambang PT Freeport bocor, warga berbondong-bondong mengambil tumpahan. Cepat. Lari. Kericuan pecah antara aparat keamanan dan warga di Wamena, Papua Pegunungan pada Sabtu lalu. Kericuhan dipicu isu penculikan anak. Warga menghentikan mobil yang mengangkut kelontongan karena dicurigai menculik seorang anak. Polisi pun berusaha mengamankan situasi dan membawa para pihak ke kantor polisi. Namun massa tiba-tiba mengamuk dan akhirnya berbuntut kericuhan. 2 orang warga yang menjual kelontongan meninggal di amuk massa. Sementara 8 orang warga asli Wamena juga meninggal dunia akibat bentrok dengan aparat usai mereka menganiaya 2 warga pendatang yang dituduh pelaku penculikan. Situasi di Wamena saat ini sudah relatif tenang dan terkendali, namun masih tetap rawan. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan serta mencari aktor yang memprovokasi warga. Situasi sudah aman dan terkendali, namun di beberapa tempat tadi siang hasil pantauan kami masih terlihat lenggang. Hanya beberapa masyarakat yang lalu lalang, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan aktivitas baik itu usaha maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terkait dengan korban 2 orang warga yang terimbas oleh massa perusuh sudah diterbangkan tadi pagi pukul 8.30 ke Jayapura untuk selanjutnya diterbangkan ke Medan. Demikian. Kemudian untuk situasi secara umum bahwa aparat keamanan TNI Polri masih bersiaga, kemudian juga melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yaitu patroli biologis dan juga patroli sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk mengajak para tokoh-tokoh tersebut bersama-sama menciptakan situasi keamanan. Polisi menghimbau warga tidak terprovokasi dan bertindak main hakim sendiri jika mengetahui sebuah peristiwa hukum. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Keluarga Lamek Wayoke, warga Kampung Mam, distrik Merauke Kota mendatangi markas Brimob Merauke Sabtu lalu. Kedatangan mereka untuk meminta Komandan Batalion Brimob Merauke menindak tegas 2 orang Brimob yang diduga menganiaya Lamek. Jadi 2 anggota masih ada di pos, dilaporkanlah sama saudara Simon, begitu ya. Saudara Simon melaporkan bahwa ada orang baku pukul di pasar Menkem PT Donging Prawawa. Nah, kebetulan pada waktu itu saudara korban ini sedang berada di rumah. Beliau juga mendapatkan informasi dari saudara Simon bahwa ada saudara Martin dan juga saudara Robert ada baku pukul di Menkem, di pasar Menkem. Tua tolong ke sana untuk kasih pisah mereka berdua dulu. Nah, oke. Korban langsung ke sana pisahkan mereka berdua, yang satu sudah lari, yang satu masih ada di sana, parangnya langsung diambil. Parangnya diambil, dibawa pulang ke rumahnya. Setiba sampai di rumah, datanglah sudah anggota Brimob yang tanpa bertanya terlebih dahulu langsung menangkap, memegang korban. Dikiranya mungkin korban ini yang melakukan
perkelahian di pasar, tetapi bukan. Nah, seperti itu. Makanya langsung dipukul karena memang pada waktu itu keadaan juga terjadi dengan cepat, ya. Dan di sana juga sudah banyak orang. Langsung ditindak, diambil, dimuat di atas mobil, kemudian Kompol Suparmin, Komandan Batalion D Brimob Merauke mengatakan akan menindak tegas 2 anggotanya dan meminta keluarga korban bersabar. Akan saya proses tegas. Atas nama 2 anggota kami mohon maaf kepada Bapak Lame, mohon maaf kepada Ibu dan keluarga, dan kami akan fasilitasi untuk berobat. Kami sampaikan rekan-rekan, manakala ada anggota kami yang terlibat permasalahan di luar, mohon rekan-rekan bisa langsung menyampaikan kepada kami. Demikian, terima kasih. Izin dan Ini berada di MAM. Di MAM kita di sana ada yang mabuk, penanganan dilakukan oleh Brimob, kemudian terjadi mungkin miss atau penanganan yang bagaimana sehingga terjadilah permasalahan seperti ini. Jumat lalu seorang warga kampung Mam, Lamek Wayoke, menderita luka serius di bagian mata. Diduga Lamek dianiaya 2 Brimob yang dipengaruhi minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. pukul di pasar Menken, PT Donging Prawawa. Komandan Lantamal 11 Merauke, Papua Selatan Brigjen Marinir Gatot Mardiono dengan tegas mengatakan akan menindak tegas anggota TNI Angkatan Laut Lantamal 11 yang terbukti bersalah menyebabkan seorang ABK kapal meninggal dunia. Korban Albertus Kaise pada 21 Februari lalu bersama rekannya melintas di depan pos TNI Angkatan Laut di Kampung Wogekel, Distrik Ilwayap, Merauke. Dalam keadaan mabuk, kedua ABK kapal membuat keributan dan ditegur anggota TNI dan sempat dibawa ke TNI Angkatan Laut. Pagi hari mereka dipulangkan, Albertus kembali ke kapal namun pada sore hari saat akan dibangunkan, Albertus sudah tidak bernyawa. Ini tidak ada niatnya yang lain. Saya ulangi, niatnya dia itu untuk menghindari keributan. Karena 2 orang ini mabuk berat. Menghindari keributan, tetapi karena kondisi tidak sadar sehingga terjadi perkelahian. Itu atas nama Kelasi 2 KLD Musik Mario. KLD Musik Mario. Itu tentunya nanti akan kami tahan untuk dimintai keterangan dan kami jemput segera. Ya. Terus komitmen kami bukan dari saya saja tapi dari pimpinan Angkatan Laut. Saat ini, masa ini tidak ada lagi menutupi pelanggaran oleh prajurit TNI. Mungkin semua sudah tahu, nanti pun apabila dinyatakan bersalah, semuanya bisa melihat transparan pada saat sidang di Hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian Albertus, apakah korban penganiayaan atau akibat sakit. Jenazah Albertus langsung dievakuasi ke Merauke dan sudah dimakamkan keluarganya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. pilot ini untuk bukan Pilot Susi Air Philip Marx Martens hingga saat ini berada di tangan kelompok separatis KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat gabungan saat ini masih terus memantau pergerakan kelompok ini yang menurut kabar telah bergerak keluar dari lokasi sebelumnya di Kabupaten Duga. Upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut masih terus dilakukan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. TNI Polri berharap perundingan membuahkan hasil dan Egyanus dan kelompoknya mau membebaskan sang pilot. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan beberapa tawaran diajukan KKB sebagai syarat pembebasan pilot. Salah satu adalah permintaan sejumlah senjata. Namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi. Kapolda mengancam jika Egyanus tetap bersikeras, TNI Polri akan mengambil langkah tegas. yang ini sangat susah. Yang rata-rata perbukitannya itu di atas 2.000 ke atas sampai 3.000 ketinggian. Sehingga tentunya kerja keras dari semua aparat TNI Polri yang sedang di lapangan, yang masih kita berusaha untuk mendekati ke sasaran,
Tentunya kami minta doa dan dukungan dari semua pihak, dan itu sebagai teman-teman wartawan untuk bisa kita sabar untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Tentunya negosiasi yang sedang dilakukan oleh aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat ini kita kedepankan. Tetapi tentunya aparat TNI Polri tidak akan berlama-lama menunggu itu, karena kita melihat kondisivitas daripada pilot Susi Air yang sedang dibawa. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan serius dalam penindakan hukum ini. Kami berharap apabila nanti sudah waktunya itu akan lakukan penindakan, ini ekses lain tidak ada, baik terhadap masyarakat di distrik setempat, termasuk yang lebih khusus lagi kepada pilot yang sedang ada pada kelompok ini. Nah, kita membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran untuk kerja keras ini. Sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan ini, sehingga kami memohon dukungan dari semua pihak. Kapolda juga meminta doa dan dukungan dari semua pihak agar proses penyelamatan pilot berjalan lancar, dan Kapolda meminta semua pihak agar tidak menghalangi proses pembebasan pilot Susi Air. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Salah satu pipa konsentrat tambang emas PT Freeport di Mil 34 pada Sabtu lalu bocor. Kejadian ini tentu mengundang warga sekitar yang berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mengambil konsentrat. Mereka membawa wadah untuk menampung konsentrat yang mirip lumpur namun mengandung emas. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebocoran saluran pipa konsentrat ini. Adanya kebocoran di area PT Freeport. Jadi dari pihak manajemen sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Kemudian dari kami, kepala bencana dengan Satgas AMOLE, kita sudah melaksanakan kegiatan pengamanan. Karena memang ada beberapa masyarakat karena melihat ada kebocoran, jadi masyarakat ada yang memang datang ke lokasi kejadian. Itu sudah kita lakukan himbauan untuk meninggalkan tempat kejadian. Kebocoran itu? Informasi di sekitar 34 ya. Apakah itu memang bocor atau ada kesengajaan? Kita masih dalami. Nanti kami koordinasikan dengan pihak manajemen. Kira-kira yang menjadi. Karena semakin banyak warga terus berdatangan, Polsek Kuala Kencana dibantu Satgas AMOLE diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan area Mil 34. Pihak manajemen PT Freeport juga telah mengambil langkah dengan menutup kebocoran pipa konsentrat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. PT Telkom kembali menunda rencana perbaikan kabel optik yang rencananya digelar pada 20 Februari. PT Telkom berencana akan mulai melakukan pemeliharaan kabel jaringan pada awal Maret ini. Penundaan ini membuat warga Merauke senang karena selama pemeliharaan jaringan komunikasi akan terganggu. Masih bagus. Kemarin untuk janjinya ada pemutusan itu berapa kali janji itu? Ada 2 kali lebih, Pak. 2 kali lebih. Nah, sekarang udah bagus. Udah bagus, masih lancar sekarang. Mas, sebagai masyarakat pengguna jaringan seluler ini, apa keinginan Anda ya, untuk? Mudah-mudahan jangan terjadi seperti yang kemarin-kemarin lah. Yang tahun lalu itu ya. Lancar ya. Menghambat pekerjaan juga. Iya. Menghambat semua orang, kasihan biar lancar semua. Katanya awal bulan Maret, menurut Ibu seperti apa ini, Bu? Lihat aja ya, karena berulang kali ada pemberitahuan seperti itu, ternyata kan masih lancar-lancar aja. Juga. Ya, nggak bisa diprediksi, kita lihat aja. Kalau Ibu maunya seperti apa? Jangan ada putus? Iya, jangan terputus lah. Nanti kenapa kan Ibu? Komunikasi terhambat, mungkin gitu. jual beli, mungkin penjual online juga kan ya tersendat juga. Gitu. Warga Merauke berharap rencana pemeliharaan jaringan ini tidak dilaksanakan dalam waktu dekat karena warga trauma dengan terganggunya jaringan komunikasi pada tahun lalu yang sempat melumpuhkan aktivitas warga cukup lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah persiapan telah dilakukan Pemkab Tambrau untuk menyelenggarakan pemilu serentak yang akan berlangsung tahun depan. Kabupaten Tambrau yang masuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya saat ini tengah melakukan pemutakhiran data hingga perekaman kartu tanda penduduk elektronik.
Medan yang sulit, khususnya transportasi ke daerah terpencil, menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Tambrau untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Menurut penjabat Bupati Kabupaten Tambrau, Engelbertus Kocu, pihaknya telah merekam 28.000 KTP dan berbagai persiapan lainnya dengan berkoordinasi bersama TNI, Polri, dan pihak terkait. Sudah dibantu karena kami punya Polres sendiri, punya Kodim sendiri. Jadi dia untuk keamanan sudah tidak terlalu besar, kita tidak perlu share pas dari kota lagi. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, tidak perlu share dari kota. Kemudian persiapan kita ke depan masih ada 5 distrik yang, tapi sekarang kami sudah pendataan, kami sudah rapat dengan Capil, sudah rapat dengan KPU, kemudian dengan Panwas, dengan semua menyangkut persiapan dan data penduduk. Karena dengan jumlah penduduk yang ada kita akan itu biaya transportasi, karena Tambrau itu sangat susah dengan transportasi yang berat, sangat mahal. Berarti hampir sebagian besar sudah melakukan perekaman elektronik KTP juga ya Pak? Sudah. Data yang tadi itu kan karena perekaman. Kita perekaman sudah 28.000. Dari total jumlah penduduk berapa banyak? 32.000. Kan yang direkam kan yang umur 17 tahun ke atas. Kalau yang kecil-kecil kan masih kita hitung lagi. Tidak tahu. Yang jadi kesulitan apa Pak ini? Jadi kesulitannya apa untuk perekaman sendiri? Transportasi. Ya kan terlalu mahal di Tambrau. Kita kan 2 wilayah, Manokwari masih dari Solo. Kabupaten Tambrau pernah meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik nomor 1 di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2017. Kendati rawan konflik, Pilkada tahun 2017 di Tambrau berjalan lancar dan aman. Topan melaporkan dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qori Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qori Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qoricilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Jayapura memastikan stok bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan hingga perayaan Idul Fitri aman. Sabtu lalu pemerintah Kota Jayapura bersama Satuan Tugas Pangan melakukan inspeksi ke pasar modern dan tradisional di Jayapura untuk melihat langsung pasokan bahan makanan. Dari hasil pemantauan di pasar, telur, tepung, beras, dan sayur sejauh ini harganya masih wajar. Bahkan harga cabai rawit justru turun dari Rp120.000 menjadi Rp75.000. Sementara harga bawang putih dijual Rp35.000 per kilogram dan bawang merah Rp45.000 per kilogram. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengingatkan para distributor dan pedagang agar tidak menimbun barang dan menaikkan harga seenaknya, karena pemerintah akan menindak tegas dengan mencabut izin usaha. Dari hasil pantauan kami, dari ketersediaan stok, baik itu beras, kemudian juga beberapa bahan pokok seperti minyak goreng. Dari sisi stok, dari distributor bahwa masih cukup tersedia, cukup aman untuk sampai kepada Lebaran. Lalu kemudian beberapa komoditi seperti cabai, bawang merah, bawang putih, harganya fluktuatif, tapi bedanya tidak beda jauh, beda sedikit. Tentu itu pasti pertimbangan ongkos angkut lokal ya, dan juga aspek yang lainnya. Tetapi dari sisi stok cukup tersedia. Perkembangan atau harga yang terjadi pun ada yang relatif turun, kemudian ada stabil, misalnya bawang merah, bawang putih, cabai masih relatif stabil.
Frans PK juga mengajak masyarakat agar membeli bahan pangan lokal yang saat ini banyak di Jayapura, seperti telur produksi lokal untuk membantu menghidupkan peternak di kota Jayapura. Sementara itu di Merauke, Provinsi Papua Selatan, harga tomat di Pasar Wamanggu dalam 2 hari terakhir terus anjlok. Sebelumnya harga tomat 8 hingga Rp10.000 per kilogram, kini dijual Rp3.000 per kilogram. Berapa sekarang? 3.000 Pak. 3.000. Murah dari petani. Kasihan. Kenapa sampai bisa murah? Lagi panen raya nih. Lagi panen ya. Itu dari kemarin harga berapa Ibu? Dari harga 40 turun-turun terus. Turun sampai sekarang ya. Kalau yang mahal cabai besarnya berapa sekarang? Besar 70, 60. 60 ya. Kalau cabai rawitnya? Cabai rawit 80. 80 ya. Turun juga ya sedikit ya. Melimpahnya hasil panen di sentra petani seperti di Semangga, Tanah Miring, dan Kurik menyebabkan pasokan tomat melimpah sehingga menyebabkan harga turun drastis. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura Sabtu lalu mencanangkan gerakan menanam bawang merah bersama warga Koya Barat di distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Lahan seluas 10 hektar akan ditanami bawang merah agar stok bawang tersedia sehingga harga juga terkendali. Selama ini bawang merah didatangkan dari Jawa Timur dan harganya cenderung fluktuatif karena bergantung biaya pengiriman dan cuaca. Program ini sekaligus merupakan upaya pemerintah daerah untuk menekan inflasi tahun ini. Saat ini inflasi di Kota Jayapura sekitar 5,26%, lebih rendah dari inflasi nasional 5,51%. Dan bawang merah merupakan salah satu komoditas yang memberikan andil pemicu inflasi. Sementara petani di Jayapura kurang berminat menanam bawang merah sehingga pasokan berkurang dan memicu kenaikan harga. Supaya tidak terus naik, maka pemerintah daerah bisa melalui tim pengendali inflasi daerah yang di dalamnya adalah ada instansi pemerintah daerah, ada BUMN, ada Bank Indonesia, ada BPS, dan stakeholder yang lain. Ada juga di situ ada Bulog atau Dolog. Nah, kita selalu melakukan komunikasi, koordinasi, ada rapat untuk memantau harga-harga pasar setiap minggu setelah virtual dengan presiden, dengan Mendagri, lalu secara tingkat daerah kota kita lakukan. Nah, dan dari hasil rapat-rapat itu beberapa langkah yang kita sepakati dan juga kemudian kita lakukan adalah menanam, gerakan menanam. Ada gerakan menanam cabai yang sudah kita juga lakukan pada bulan Desember ya, yang lalu, tahun yang lalu. Nah, kemudian mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan itu bisa dipanen. Ada juga yang sudah mulai panen cabainya. Lalu hari ini kita juga mencanangkan memulainya gerakan menanam bawang merah. Untuk menekan laju inflasi, Pemkot Jayapura dengan sejumlah pihak terkait melakukan berbagai upaya. Di antaranya menggelar operasi pasar dan membuka pasar pangan murah di masing-masing kelurahan. Pemerintah juga meningkatkan pasokan komoditi, baik bawang merah maupun cabai rawit, ke pasar-pasar secara berkesinambungan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.